penerapan ilmu fisika, dalam penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana kita bisa memberikan kepada guru maupun siswa itu tentang benda bergerak dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai baik itu yang sifatnya kehidupan dari perkotaan maupun dari daerah terpencil. Mungkin pertanyaan sementara, Pak Basuki. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai benda bergerak ya, bagaimana seorang guru gitu, bapak atau ibu guru memberikan penjelasan kepada para siswa benda bergerak itu dalam kehidupan sehari-hari, mudahnya seperti apa. Dan mungkin seperti yang bapak tadi sudah jelaskan, mungkin kalau untuk di perkotaan itu tidak asing lagi begitu ya, dengan bantuan laptop dan segala macamnya. Tapi mungkin untuk saudara-saudara kita yang di daerah yang sedikit memiliki fasilitas begitu, bagaimana mungkin? Harus ada acuannya gitu. Dalam fisika begitu. Karena kalau tanpa ada acuannya, itu tidak mungkin kita mengatakan bahwa benda itu bergerak. Karena benda yang bergerak itu bergerak itu merupakan suatu yang relatif. Salah satu contohnya misalnya saya naik bis, ya. Terus saya dan bis meninggalkan Pustekom ini, maka saya dikatakan bergerak terhadap Pustekom. Nah itu karena saya menyatakan acuannya, itu. Tetapi saya terhadap bis tidak bergerak. Kenapa? Karena saya dengan bis itu sebagai acuannya, maka saya dikatakan tidak bergerak terhadap bis. Nah gitu. Itu yang untuk pembelajaran dalam memahami konsep gerak dalam kegiatan belajar sehari-hari, seperti itu kira-kira Pak. Kalau mungkin ini Bapak dan Ibu guru ingin memberikan contoh kepada para siswa-siswinya dengan menggunakan alat bantu benda misalnya begitu, namun yang lebih mudah dijangkau sehari-hari begitu dalam keseharian? Bisa saja. Bagaimana dalam misalnya, hal mengajar saja, misalnya kita guru mondar-mandir itu bisa kita kaitkan bergerak apabila kuncinya itu ada acuannya gitu. Jadi misalnya satu meja saya buat sebagai acuan, ke meja lain yang lain saya buat sebagai titik akhirnya. Saya dikatakan bergerak itu apabila saya meninggalkan acuan, berubah posisi terhadap titik acuan yang saya katakan meja tadi itu, iya, yang meja Bapak tadi katakan itu. tadi. Jadi saya menerangkan kepada siswa itu bisa dikatakan benda yang bergerak. Yang jelas kata kuncinya bahwa benda yang bergerak itu dalam fisika itu adalah menyatakan acuannya begitu. Ya baik, tidak perlu benda-benda yang mahal. Enggak ya, perlu bisa juga dicontohkan dengan cara berjalan saja begitu cara ya. berjalan saja, asal menyatakan acuannya. Ya, gitu. titik acuan ditentukan yang mana mungkin di meja murid atau siswa yang mana begitu, lalu sang guru bisa bergerak meninggalkan meja tersebut begitu ya. Ibu Ya, baik. Setelah Bapak Anwar dari Manado, kita terima lagi penelpon yang lainnya di 0800 140 3046. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Saya sama Rudi dari Palembang, Ibu. Baik, Pak Rudi. Iya. Ya, dari Palembang, silakan Pak, langsung dengan pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak narasumber. Ya. Saya mau tanya Pak, gini Pak. Kadang-kadang untuk belajar fisika itu Pak sangat susah sekali gitu Pak. Oke. Kira-kira media-media apa Pak yang membuat siswa kita itu lebih mengerti bagaimana tentang konsep-konsep fisika itu Pak? Ya, itu saja Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rudi, selamat siang. Dan untuk Pak Rudi dari Palembang yang sudah bergabung bersama kami di sini akan segera diberikan jawabannya oleh Pak Basuki, namun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Channel 2 Televisi Edukasi. Dan untuk Bapak juga Ibu Guru masih terus kami ajak untuk bergabung di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046. Saya juga di sini masih terus bersama Bapak Basuki. Beliau adalah seorang widya iswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Baik Pak, tadi sebelum jeda kita sudah menerima seorang penelpon ya. Beliau adalah Bapak Rudi dari Palembang yang menanyakan mengenai media-media apa sajakah yang bisa kita gunakan untuk lebih mempermudah para Bapak dan Ibu Guru untuk menjelaskan materi ini kepada para siswa begitu. Ya, terima kasih Ibu Laras. Terima kasih Bapak Rudi, pertanyaannya dari Palembang. Sebenarnya belajar fisika itu tidaklah susah, tidaklah apa yang kita bayangkan tuh media-medianya mahal. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita buat atau bisa kita peragakan
misalnya kita tentang bunyi, misalnya bagaimana bunyi itu bisa dapat, kita dengan cara memetik gitar. Nah, karena bunyi itu, sumber bunyi itu didapat dari benda yang bergetar. Jadi kalau gitar tidak kita petik, itu tidak akan menghasilkan sumber bunyi. Nah, jadi dengan memetik gitar, itu kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa dengan benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Lalu kalau bunyi itu misalnya dihasilkan dari benda yang bergetar, saya katakan tadi, kita memegang tenggorokan ini. Terasa bergetar sekali. Ini berarti bahwa bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Itu kira-kira, Pak Rudi. Contoh yang lain misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mau ada sirene tadi yang pembahasan tentang efek Doppler tadi. Misalnya kita ada sirene, kita hidupkan lalu kita mendekat kepada pendengar yang diam. Maka kita tanya kepada siswa itu, ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apakah bunyi yang yang kita dengar tadi itu semakin besar atau semakin kecil. Itu kira-kira yang paling mudah untuk menjelaskan pada siswa dari hal-hal yang sederhana. Belum lagi kalau misalkan mungkin ada yang sekolahnya di pinggir jalan. Kadang-kadang kita sedang enak-enak belajar, hening begitu ya, tiba-tiba ada suara motor yang begitu kencang. Itu juga merupakan bunyi yang dihasilkan dari getaran. Iya, jadi sebenarnya bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Tapi kalau kita mau menerangkan tentang efek Doppler tadi, ya kita tadi ada sumber bunyi kita bawa, kita gerakkan dengan pengamat yang diam atau pengamat itu mendekati sumber bunyi, maka pengamat itu akan merasakan tingginya sumber bunyi tadi. Nah, itu yang paling mudah kita lakukan dalam belajar fisika itu. Ya, tapi yang pasti di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa belajar fisika kalau misalkan yang tadi diberikan contoh oleh Pak Basuki menggunakan slide begitu ya, diperlihatkan dari tayangan, itu tidak perlu dengan barang-barang yang mahal begitu. Betul sekali. Tapi juga ada banyak media yang murah meriah yang bisa dipergunakan. Iya. Salah satu contohnya misalnya saya katakan sama Pak Rudi tadi, kalau kita mau melihat gelombang misalnya, cukup kita melemparkan batu ke dalam sungai, itu kita lihat bahwa terbentuklah suatu gelombang, gelombang transversal air kan, itu kan bisa kita bisa kita contohkan dalam hal seperti itu. Nah, kalau misalkan mau memberikan contoh yang tadi itu, kalau untuk para bapak atau ibu guru yang sekolahnya mungkin masih begitu akrab dengan suasana alam ya, bisa kita ajak keluar, bisa saja, kita buktikan. Iya bisa, betul sekali itu. Artinya kita lingkungan tuh bisa sebagai pusat sumber pelajar, sebagai sumber media, begitu. Ya, betul. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan kalau sekolah kita tidak ada barang-barang yang mahal dan peralatan laboratorium yang lengkap, maka pembelajaran fisika akan macet, itu tidaklah betul. Oke, tidak seperti itu sama tidak sekali seperti itu sama sekali. Baik, demikian jawaban untuk Pak Rudi dari Palembang. Terima kasih banyak untuk Pak Rudi sudah bergabung bersama kami di sini. Dan setelah Pak Rudi juga silakan yang lainnya di 0800 140 30 46. Ya, masih kita tunggu dan sambil kita menunggu lagi penelpon, ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita baru sampai di modul yang kedua ya, Pak ya. Sementara kita masih punya masih ada 4 modul yang perlu dijelaskan siang hari ini. Baik, kita lanjut ke modul